Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 1 Mualimi, baik yang sekarang sedang tatap muka atau yang di rumah yang sedang pembelajaran online. Baik, untuk di kelas 1 Mualimi, Bapak mempunyai tugas atau memegang mata pelajaran ilmu faraid ya. Sebagaimana di tingkat sanawiyah, tentu saja kita sudah selesai mempelajari ilmu faraid ya. Mulai dari ahli warisnya, kemudian bagiannya masing-masing dan syarat-syaratnya, termasuk bab asobah dan bab mahjub ya. Tentu hal tersebut sudah kita pahami. Tapi pada saat mualimin kita akan mengulangi lagi untuk lebih memperkuat pelajaran ilmu faraid tersebut. Baik, kemudian selanjutnya untuk masalah buku paket di kelas 1 Muallim itu menggunakan kitab yang ini, Al-Asas fi Ilmil Faraid ya. Al-Asas fi Ilmil Faraid ya. Susunah Al-Ustaz Dadan Munawar ya. Jadi anak-anakku kelas 1 Muallimin yang belum mempunyai kitabnya, baik yang di asrama ataupun yang di rumah sekarang, ini Al-Asas fi Ilmil Faraid, Al-Asas fi Ilmil Faraid. Kalau seandainya belum punya, bisa melihat dulu pada temannya atau bisa juga nanti mencatat ya, meminjam bukunya kepada teman yang lainnya. Baik, silakan dibuka halaman yang pertama. Kita baca dulu mukadimahnya. Silakan dibuka kitabnya. Halaman 1. Baik, kita baca dulu mukadimahnya, apa latar belakang, apa motivasi dan tujuan kita mempelajari ilmu faraid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa sambil dicatat sebagian yang belum paham terjemahannya, atau bisa diperhatikan langsung ditalar terjemahannya. Alhamdulillahi al-mutasarrifi fil mulki wal malakuti al-baqi alladzi la yafna. Itu bukan jin tapi fa, la yafna wa la yamutu al-qaili fi kitabihil karimi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu narisul ardo wa man 'alaiha wa ilaina turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-qaila fi hadisihi syarifi ta'allamul faraida fa innaha min dinikum wa innaha nisful ilmi wa innaha awwal ilmin yunzahu min ummati. Baik, kita terjemahkan ya. Terjemahannya kurang lebih, alhamdulillah segala puji lillahi milik Allah, al-mutasarrifi yang mengatur, fil mulki pada kekuasaannya, wal malakuti dan kerajaannya, al-baqi yang maha kekal, al-baqi yang maha kekal, alladzi la yafna yang tidak binasa, wa la yamutu dan tidak mati, al-qaili yang berfirman fi kitabihil karimi dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, inna sesungguhnya kami, nahnu kami lah, narisu yang mewarisi al-ardo bumi, waman 'alaiha dan apa-apa yang ada di atasnya, wa ilaina dan hanya kepada kami lah turja'una kalian akan dikembalikan. Maksudnya, setelah seluruh alam dunia ini hancur, maka alam ya, bumi dan seisinya tersebut itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu aku bersaksi alla ilaha bahwasannya tidak ada sembahan
tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah illallahu, kecuali hanya Allah, wahdahu, yang maha tunggal, la syarika, tidak ada sekutu lahu baginya, wa asyhadu, dan aku bersaksi, anak bahwasannya Muhammad itu adalah abduhu, hambanya, bukan anak Allah, bukan putra Allah, bukan keturunan Allah, tapi Muhammad itu sama seperti kita sebagai hamba Allah, abdu, hamba Allah, wa rasuluhu, juga sebagai rasulnya, manusia yang oleh Allah dibebankan tugas litabligil ahkami, untuk mentabligkan, untuk menyampaikan hukum-hukum Allah. Itu namanya seorang rasul. Al-qaila, yang bersabda fi hadits syarifi, dalam hadisnya yang mulia, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu, pelajarilah oleh kalian al-faraid, faraid. Fa inna, sebab sesungguhnya hak faraid tersebut min dinikum, bagian dari agama kalian. Wa innaha, dan sesungguhnya faraid tersebut nisful ilmi, setengah dari ilmu. Wa innaha, dan sesungguhnya faraid tersebut awal ilmin, ilmu yang pertama kali, yunzahu, yang diangkat, yang dicabut, min ummati, dari umat. Nah, sebetulnya dengan adanya mukadimah yang barusan sudah dapat kita pahami bahwasannya pendorong tujuan kita mempelajari ilmu faraid itu bukan ingin bukan menyelesaikan atau menuntaskan sebatas mata pelajaran di kelas, bukan apalagi untuk mencari nilai, bukan. Tapi tujuan kita belajar faraid tersebut adalah ini merupakan tuntutan, perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ta'allamu, pelajarilah oleh kalian al-faraid, faraid. Rasulullah menyuruh kepada kalian, kepada kita semuanya, al-faraid, untuk mempelajari al-faraid, faraid. Wa ba'du, fa inna ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mutalabuna, mereka dituntut, disuruh dan diperintah, bita'allumi, untuk mempelajari al-faraidi, ilmu faraid. Umat Nabi Muhammad disuruh, diperintah, dituntut untuk apa? Untuk mempelajari ilmu faraid, wa ta'limiha. Bahkan bukan belajarnya saja, mempelajarinya saja, tapi dituntut, diperintahkan untuk wa ta'limiha, dan mengajarkannya. Jadi kita mempelajarinya itu tuntutan dari Rasul. Kemudian yang kedua, tidak cukup hanya sebatas mempelajari saja, tapi juga mesti mengajar, mesti mengajarkan kepada yang lainnya. Kenapa? Sebab fenomena di masyarakat bukan satu hal yang jarang, sering terjadi. Setelah meninggal dunia umpamanya, baik salah satu di antara anggota keluarganya, baik bapaknya ataupun ibunya, itu kalau tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki bekal, dan tidak memiliki dasar ilmu agama, terlebih khususnya masalah ilmu faraid, itu tidak kurang menjadi bahan perselisihan. Silih gugat, si laporkeun ka pengadilan, bari sakitu teh dilaporkeun teh indungna. Yang digugat di pengadilan itu adalah saudaranya atau adiknya, lantaran mempermasalahkan harta warisan. Coba kalau anak-anaknya, kalau keluarganya itu sudah paham, sudah mempelajari ilmu faraid, nanti ketika ada salah satu anggota keluarganya yang meninggal dunia, kemudian dibagikan warisannya tersebut, tentu mereka akan secara sah
sadar menerima pembagian waris tersebut. Tidak ada istilahnya saling gugat menggugat atau saling melapor. Ya, di masyarakat kita itu ya, di masyarakat kita itu ada anggapan umpamanya ya, cek indungna, cek bapaknya, bapak mah hariwan, gaduh murang kali teh opat, ya, pamina gaduh murang kali teh putar teh opat, punya anak dia itu 4, ya. Kalau dibiarkan ya dari sekarang tidak dibagikan warisannya, dikhawatirkan 4 saudara tersebut mereka akan pasea, si gugat ke pengadilan, si lapor dan sebagainya. Ya dikumpulkan ku bapaknya, putrana opat eta teh, ya keempat-empatnya sok kan dibabrak. Ieu mah mumpung bapak aya kene, sok kurang buka warisan. Mungkin mah dina mangsa bapak tos teu aya, kalau bapak sudah mengadunya bapak ngaduang, anjeun teh kalah ka parsel. Sing gugat parebut harta warisan. Ayeuna we urang bagikeun mumpung aya kene kolot, mumpung aya kene bapak. Nah, sebetulnya itu salah, ya. Pola kalimat seperti itu salah, ya. Tindakan seperti itu salah. Salah kumaha kitu? Anggaran saya jadi teu parasea kitu diadilkeun, ya. Diselesaikan oleh orang tuanya, oleh bapaknya. Ya salah. Satu sahan mautnya. Kan bapaknya masih ahli ya kan? Ya. Adanya waris itu ketika sudah ada yang meninggal dunia. Sekarang bapaknya masih ada. Bapaknya masih ada kok sekarang sudah dibagikan warisannya. Ya. Satu itu. Yang kedua, kalau si bapak tersebut khawatir, ya dikhawatirkan anak-anaknya itu sieun parasea ketika membagi waris. Ya. Seharusnya bukan seperti itu solusinya. Bagaimana? Katakanlah seminggu sekali atau setiap hari anak-anak yang 4 orang tersebut, ayo kurang ngaderes naon? Ngaderes kanca boh Al-Quran atau nanti hadis, Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan masalah-masalah paroid. Ayo orang diajar barengan, diajar ilmu paroid, supaya nanti ketika bapak meninggal dunia teras muka waris anjeun teh arantun teh kalian anak-anak teu silih lapor teu parasea teu parebut harta waris. Seharusnya seperti itu solusinya. Bukan masih hidup papan itu dibagikan warisannya, bukan. Ya, tapi si anak-anaknya itu termasuk bapaknya, termasuk ibunya, ya, termasuk bapaknya dan juga ibunya pun juga sama harus belajar ilmu paroki. Ya, jadi kita dituntut untuk mempelajari ilmu paroki oleh siapa? Rasulullah. Sebagai umat Nabi Muhammad kita menjadi satu keharusan. Untuk apa? Untuk mempelajari ilmu paroid. Yang kedua, wa ta'limiha dan mengajarkan. Hifdzon untuk menjaga syariatnya, wa tatbiqan dan melaksanakan li ahkamihi hukum-hukumnya. Ya. Jadi wajib itu harus kita belajar ilmu paroid. Ya. Dan kemaya kieu kari paosna nya si ibu nate teu damang. Biasanya kalau ada orang tua yang sakit-sakitan, ya, diuparna teu damang nate. Biasanya sok dirawatnya itu oleh anak perempuan. Biasanya gitu kan? Ya. Dikawin kedamang di bumi, terus di rumah sakit, mah bulan-bulan, ya. Kemudian balik lagi ke rumah, itu biasanya anu ngantosan, anu kemit, anu marhatoskeun tuangunana, anu acukna nyusuh dan sebagainya, itu biasanya anak perempuan. Dan anak laki-laki kan biasanya kerja kan, ya, punya keluarga, ada tanggung jawab dan sebagainya. Nah biasanya sok dipiaranya apa, dirawat itu oleh siapa? Oleh anak perempuannya. Putra pamogetna bebas, nya maksud bebas teh bukan berarti bebas, dikarenakan ada tugas mungkinnya, ada pekerjaan dan sebagainya. Komo lamun tema putra teh tebih linggihna, ya, tinggalnya di luar kota.
Ya, ari ibuna salembur atau nepi sabung kita sareng putra anu istri. Geletuk we maut indungna ya, meninggal dunia. Pas ketika pembagian waris, saudara laki-lakinya yang mendapatkan bagian lebih besar 2 kali lipat daripada bagian anak perempuannya itu. Dalam mengerti, tersadar karena mau paroid adalah anak. Ya, cek putra anu istri teh kea menyebut al kelakan. Ieu teh kumaha ieu caritana. Biraku cenah akan anu atah anjang amirha ala langka lah kitunya ala langka nempo ibu gitu ya. Teh kawin teh damang di rumah, kemudian di rumah sakit mang bulan-bulan pan keneh anu ngantosanana oge. Ya. Anu ngawapanana oge. Anu ngibakanana anu ngawaslapanana ya. Melihat masa waktu-waktu oge anu ngebersihan BAB-nya juga kan keneh. Anu jauh-jauh we cenah keluarga di luar kota. Nah, ketika pembagian waris, AA mendapatkan bagian lebih besar. Ya, pamannya 10 juta, adik neng 5 juta. Ya, aku acing ahli we. Patas na oge abdi neng anu 10 juta. AA anu tara ya, atan napi anu salol kitu jeung arawatna oge, kena 5 juta. Nah, kalau tidak ada pemahaman kepada masalah faraid ya, setidaknya bakal ada kalimat-kalimat seperti itu. Eta masih enteng. Ukuran 10 juta, 5 juta. Kumaha waris teh rakana 10 M, lainna 5 M, lumayan eta teh. Jadi bahan-bahan pipaseun. Ya, bahan-bahan pipaseun. Kalau tidak didasari dengan ilmu agama. Ya. Makanya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menuntut kepada umatnya, termasuk kita, untuk apa? Untuk belajar dan mengajarkan ilmu faraid. Fahada kitabu al-asasu fi ilmil faraid, maka inilah kitab al-asas fi ilmil faraid. Uqaddimuhu, aku persembahkan, saya aturkan li abna itolabati, untuk putra-putriku, anak-anakku, at-talabati, para santriwati, fil ma'ahididinnya, di pesantren-pesantren agama. Ya. Wa qad ra'aitu an aktubahu bi tariqatin sahlatin. Kata beliau penyusun kitab ini, saya telah menyusun kitab ini bitoriqatin sahlatin, dengan cara yang mudah, wasuratin maisuratin, dan dengan metode yang ringan, yang enteng. Liyasula pamuhu, supaya mudah dipahami, ladai talabati, oleh para santri-santriwati. Saya teh enteng kitab BTA. Lamun masih can paham, rek enteng paham itu teh entengna. Wa akhiran, dan terakhir, uqaddimu, saya haturkan li Ustadi Zakaria, kepada Al-Ustaz Aceh Zakaria ya, ketua umum PP sekarang, jazilah syukri ya, ucapan rasa syukur terima kasih, ala musaadatihi, atas bantuannya, wahtimamihi, dan keseriusannya, kesungguh-sungguhannya, bitasfihi, dalam membetulkan, mengkoreksinya, wa ta'lifihi, dan memberikan catatan kaki, fi tatmimi hadal kitabi, untuk kesempurnaan penyusunan kitab ini. Wallahu, dan hanya kepada Allah, wallaha, dan hanya kepada Allah, as'alu, aku memohon, an yanfa'abi, supaya mudah-mudahan bermanfaat kitab tersebut, abna anak tolabata, bagi putra-putri kita, anak-anak santriwan santriwati, wasairul muslimina, dan umumnya bagi seluruh kaum muslimin, wa anyul himana, dan mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan petunjuk kepada kita, as-sadada, ketepatan, warasada, dan bimbingan, innahu, sesungguhnya Allah, samiun, maha mendengar, mujibud da'wati, maha mengijabah segala permintaan. Gharratu Ramadan, akhir bulan Ramadan tahun 1416 Hijriah, Al-Muratib, penyusun A. Ustadz A. Dadan Nawar bin Munir almarhum, sudah tidak ya. Jadi itulah sebagai mukadimah
pendahuluan kenapa kita mempelajari ilmu fikih. Bukan hanya sebatas tuntutan dari pesantren saja, bukan hanya sebatas memenuhi atau tuntutan kurikulum akademik saja, tapi lebih daripada itu kita mempelajari ilmu fikih tersebut adalah sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, yang salah satu perintah beliau adalah menuntut kepada umatnya untuk mempelajari dan mengajarkan khususnya ilmu fikih. Baik, untuk pertemuan hari ini dipandang cukup saja demikian. Jangan lupa nanti tugasnya di asrama atau di rumahnya masing-masing, terjemahannya silahkan disalin di buku tugas ya, di buku fikih ya, termasuk nanti harakat-harakatnya juga silahkan dipelajari. Baik, barangkali yang sekarang tetap buka ada pertanyaan, maka silahkan diajukan. Atau mungkin yang di rumah kalau ada pertanyaan maka silahkan. Cukup ya. Oh ya, saya belum memperkenalkan diri ya. Untuk nama Bapak sudah paham ya, namanya M. Syarif Hidayat ya. M. Syarif Hidayat, bisa dipanggil Pak Dayat. Itu saja untuk hari ini. Untuk pertemuan hari ini, insya Allah minggu depan kita bertemu lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kesehatan kepada kita semuanya, terutama yang masih tetap berada di rumah, tetap jaga kesehatan, jangan kemana-mana. Insya Allah mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu kembali. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.